Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan menjelaskan mengenai analisis isu global dalam prioritas nasional 15 reformasi birokrasi. Di dalamnya terdapat daftar isi. Yang pertama pendahuluan, latar belakang, fokus tema, isi, analisis isu global terhadap reformasi birokrasi, tabel alternatif permasalahan, dan penutup. Saya akan membacakan latar belakang permasalahan ini. Perkembangan global saat ini membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pada bidang teknologi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan. Era digital menuntut pemerintahan untuk bekerja lebih cepat, transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga semakin kritis terhadap kualitas pelayanan publik serta integritas aparatur negara. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi birokrasi di Indonesia yang selama ini masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti prosedur pelayanan yang berbelit, rendahnya efisiensi kerja, budaya kerja yang kurang adaptif, serta masih adanya praktik penyalahgunaan wewenang. Apabila tidak segera dibenahi, maka birokrasi akan sulit bersaing dan tidak mampu memenuhi tuntunan perkembangan global. Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, pemerintah menetapkan reformasi birokrasi sebagai bagian dari prioritas nasional yang ke-15. Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel, efektif, yang ke-15. Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang fokus pembahasan dalam analisis ini adalah pengaruh isu global terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, khususnya terkait yang pertama, digitalisasi pelayanan, yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, dan yang keempat, tantangan birokrasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis isu global terhadap reformasi birokrasi. Yang pertama, digitalisasi pelayanan publik. Digitalisasi pelayanan publik kini telah menjadi standar global yang memaksa pemerintah di seluruh dunia untuk melakukan reformasi birokrasi secara fundamental. Transformasi ini bukan sekedar mengubah dokumen kertas menjadi format digital, melainkan menuntut pergeseran budaya kerja aparatur sipil negara secara menyeluruh. Birokrasi yang dulunya kaku, prosedural, dan hierarki kini dipaksa menjadi lebih lincah, kolaboratif, dan berorientasi penuh pada kemudahan serta kepuasan masyarakat. Salah satu fokus utama dari reformasi ini adalah meruntuhkan ego sektoral atau sistem silo antar instansi. Sebelumnya, setiap lembaga seringkali membangun aplikasi dan pusat datanya sendiri-sendiri, yang justru menyulitkan warga karena harus mengisi data berulang kali. Kini, tren global mengarah pada integrasi data dan interoperabilitas di mana pemerintah dituntut untuk menyediakan portal pelayanan terpadu. Melalui pertukaran data yang mulus antar instansi, pelayanan publik menjadi jauh lebih cepat, transparan, dan efisien. Pada akhirnya, keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia. Otomatisasi layanan di dasar mengharuskan pemerintah melakukan pelatihan ulang atau reskilling agar pegawai yang bekerja administratifnya tergantikan oleh sistem dapat beralih peran menjadi analis data atau pengelola layanan digital. 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia merupakan jantung dari seluruh upaya perubahan tata kelola pemerintahan. Tanpa SDM yang unggul, sistem dan teknologi secanggih apapun tidak akan berjalan optimal. Fokus utama dari reformasi ini adalah perombakan sistem rekrutmen, pembinaan karir melalui penerapan sistem merit. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap penempatan, promosi, dan mutasi aparatur sipil negara murni didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan rekam jejak kinerja, bukan lagi karena kedekatan politik, nepotisme, atau sekedar urutan senioritas. Di tengah arus digitalisasi dan disrupsi global, peningkatan kapasitas menjadi keharusan mutlak. Reformasi SDM memaksa instansi pemerintah untuk berinvestasi besar-besaran dalam program upskilling atau peningkatan keahlian, dan reskilling atau peningkatan keahlian baru. ASN masa kini tidak lagi cukup hanya bermodalkan kemampuan administratif rutin. Mereka dituntut untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi, menguasai literasi digital, analisis data, dan pemikiran strategis agar mampu merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis bukti. 3. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Reformasi birokrasi dalam hal transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Keduanya ibarat dua sisi keping mata uang yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan negara. Transparansi memastikan bahwa pemerintah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mengetahui segala proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya.
Sementara itu, akuntabilitas memastikan bahwa setiap kewenangan, keputusan, dan anggaran yang digunakan oleh aparatur pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan terukur kepada publik. Pada akhirnya, sinergi antara penguatan transparansi dan akuntabilitas ini merupakan instrumen paling ampuh untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam tubuh birokrasi. Ketika sistem berjalan secara terang benderang dan setiap tindakan pejabat dapat dilacak serta dievaluasi kinerjanya, ruang untuk melakukan penyelewengan menjadi sangat sempit. Transformasi ini tidak hanya membersihkan internal pemerintahan, tetapi yang terpenting adalah memulihkan dan mempertiap tindakan pejabat dapat dilacak serta dievaluasi kinerja. Tantangan birokrasi dalam menghadapi perubahan global. Di era disrupsi saat ini, tantangan terbesar birokrasi adalah menjembatani kesenjangan antara kecepatan perubahan global dan kelambanan sistem konvensional. Dunia saat ini dihadapkan pada situasi VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, di mana tren ekonomi, sosial, dan teknologi berubah dengan sangat cepat dan sulit diprediksi. Sebaliknya, birokrasi tradisional secara alamiah dirancang untuk stabil, sangat prosedural, dan hierarkis. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dituntut untuk mengubah institusi yang kaku menjadi organisasi yang lincah atau agile dan adaptif, sehingga pemerintah mampu mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan secara cepat di tengah ketidakpastian. Perubahan global juga membawa krisis multidimensi yang melampaui batas-batas wilayah dan yurisdiksi, seperti perubahan iklim, transisi energi, hingga krisis kesehatan global atau pandemi. Isu-isu berskala makro ini membuktikan bahwa masalah saat ini tidak bisa lagi diselesaikan oleh satu kementerian atau lembaga secara mandiri. Tantangan terbesarnya adalah birokrasi yang masih sering terjebak dalam ego sektoral. Menghadapi kondisi global ini, reformasi memaksa birokrasi untuk meruntuhkan sekat-sekat institusional atau desilosasi dan membangun kolaborasi lintas sektor yang kuat, baik di tingkat nasional maupun. Tantangan terbesarnya adalah birokrasi yang masih. Baik, selanjutnya adalah tabel alternatif pemecah masalah. Untuk permasalahan yang pertama adalah pelayanan publik masih sulit dipahami oleh masyarakat, sehingga berdampak kepada menurunnya minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan publik. Untuk alternatif pemecah masalahnya dapat berupa penyederhanaan alur pelayanan melalui sistem yang cepat, mudah, dan terintegrasi. Untuk permasalahan yang kedua adalah kemampuan digital ASN masih belum merata, yang berdampak kepada transformasi digital instansi tersendat dan teknologi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk alternatif pemecahan masalahnya dapat berupa program upskilling wajib secara berkala yang difasilitasi oleh unit kerja. Untuk permasalahan yang ketiga berupa budaya kerja birokrasi masih konvensional, yang berdampak kepada birokrasi menjadi kaku, minim inovasi, dan lambat merespon krisis. Untuk alternatif pemecahan masalahnya dapat berupa penerapan sistem kerja yang lincah dan evaluasi kinerja berbasis hasil akhir. Untuk yang keempat yaitu kurangnya transparansi dan pengawasan, yang berdampak kepada tingginya risiko korupsi dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ini dapat diatasi dengan penerapan e-budgeting, portal open data, dan penguatan whistleblowing system bagi warga. Dan permasalahan yang terakhir adalah infrastruktur teknologi masih belum merata, yang berdampak kepada terjadinya kesenjangan kualitas pelayanan publik antara wilayah pusat dan daerah. Ini dapat diatasi dengan pemerataan infrastruktur jaringan internet nasional dan penyediaan loket layanan hybrid wilayah pusat dan daerah. Baik, untuk bagian penutup, isu global seperti digitalisasi, transparansi, dan perubahan ekspektasi masyarakat memberikan pengaruh besar terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi menjadi langkah strategis pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, bersih, dan mampu memberikan pelayanan publik berkualitas. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan seperti budaya kerja lama, keterbatasan kompetensi ASN, dan infrastruktur teknologi yang belum merata, reformasi birokrasi tetap harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Keberhasilan reformasi birokrasi memerlukan komitmen seluruh aparatur pemerintah, peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi, serta penguatan integritas dan pelayanan publik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.